Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anak semuanya siang. Semoga Allah SWT memberkati kita semuanya, memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya, cuma beda pelajaran. Ya, untuk hari ini insya Allah kita akan mempelajari yaitu TIK. Ya, TIK yang berjudul, kita masih di permulaan atau bab 1, masih berjudul perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, di kelas 7 ini atau di kelas 1 SMP ini, ya insya Allah kita akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu penemuan alat-alat baru yang diperlukan oleh manusia, ya, seperti alat informasi dan komunikasi. Sejalan dengan itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi makin pesat. Hal ini menimbulkan dampak-dampak bagi kehidupan manusia. Nah, apa sajakah alat-alat teknologi informasi itu? Ya, mungkin sebagian kalian sudah mengetahui alat-alat teknologi tersebut, alat-alat teknologi informasi tersebut, ya. Dan bagaimanakah sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Ya, nanti kita akan bahas semuanya ini di dalam pelajaran kita TIK. Ya. Dan bagaimana pula dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, dampak apa saja yang muncul akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi? Mari kita temukan jawabannya di dalam bab yang akan kita pelajari ini. Ya. Kita langsung ke A, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Telekomunikasi adalah, ya, boleh kalian tulis di buku kalian masing-masing, ya. Nanti Bapak jelaskan dengan pelan-pelan, kalian tulis di buku kalian masing-masing, ya. Jadi telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, ulangin lagi, ya. Jadi telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang disebut dengan telekomunikasi. Ya. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibagi menjadi 3. Ya, apa saja itu? Ya, perbedaannya, yaitu yang pertama adalah, ya, komunikasi satu arah atau yang bisa disebut dengan simplex. Ya, dalam komunikasi satu arah ini, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi, ya, yang sinambungan melalui media yang sama. Contohnya televisi dan radio. Ya, alat ini, ya, dinamakan dengan alat komunikasi satu arah karena televisi dan radio itu, ya, suatu alat pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi. Ya.
Sekarang Bapak nanya, ya, seperti televisi, apakah bisa diajak komunikasi? Atau radio, apakah bisa diajak komunikasi? Kan tidak. Ya, jadi makanya televisi dan radio ini ya disebut dengan alat komunikasi satu arah atau yang disebut dengan simplex. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi dua arah atau yang disebut dengan duplex. Ya. Dalam komunikasi dua arah ini, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi. Ya. Bapak ulangi lagi. Komunikasi dua arah ini atau yang disebut dengan duplex ini, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi. Ya, dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Ya, medianya ya sama. Ya, tapi dia bisa berkesinambungan ya melalui komunikasi. Ya, bisa menjalin komunikasi melalui alat tersebut. Ya, contohnya telepon dan VoIP. Ya, VoIP ini sama seperti bentuknya telepon. Ya. Yang kedua, ya, yang pertama tadi komunikasi satu arah, ya, atau yang disebut dengan simplex. Ya, jadi komunikasi satu arah itu pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi, tidak bisa menjalin komunikasi. Itu yang disebut dengan alat komunikasi satu arah atau disebut dengan simplex. Contohnya yaitu televisi dan radio. Yang kedua, ya, komunikasi dua arah atau yang disebut juga dengan duplex. Dan duplex ini ya, pengirim dan penerima informasi bisa menjalin komunikasi. Tapi dan penerima informasi bisa menjalin komunikasi, bisa berkomunikasi secara langsung, ya, yang berkesinambungan melalui media yang sama, ya, media. Contohnya telepon dan VoIP, ya. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah komunikasi semi dua arah atau dengan half duplex. Ya, dalam komunikasi semi dua arah ini, ya, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian, ya, secara bergantian, nggak bisa bersamaan. Ya, kalau bersamaan tadi itu seperti telepon, ya, bisa bersamaan. Ya, yang di sana berbicara dan juga yang di sini juga bisa berbicara, ya, secara bersamaan. Itu telepon, ya, itu yang disebut dengan komunikasi dua arah. Tapi yang ini semi dua arah ini dia bisa berkomunikasi tapi secara bergantian, nggak secara langsung, ya, secara bergantian, namun tetap berkesinambungan. Ya, contoh handphone, ya, atau chatroom, ya, itu seperti alat yang biasa dipakai oleh satpam misalkan, atau enggak yang biasa dipakai oleh polisi, ya, dishub dan lain sebagainya, ya, yang sering oleh mereka, ya, itu yang disebut dengan half duplex. Yang pertama, ya, kita langsung peralatan teknologi info. Ya, kita masih permulaan, ya, masih pemula. Ya, kita masih memperkenalkan dengan peralatan alat komunikasi. Ya. Peralatan teknologi adalah, ya,
Jangan lupa ini juga bisa kalian tulis ya secara perlahan ya. Peralatan teknologi informasi, peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun cetak. Ya, Bapak ulangin lagi. Peralatan teknologi informasi itu adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mendapat suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun cetak. Nah, itu yang disebut dengan peralatan teknologi. Ya. Yang termasuk peralatan teknologi informasi adalah sebagai berikut. Ya, ini yang termasuk peralatan teknologi informasi yang ya. Yang pertama atau A, seperti koran. Ya. Koran biasanya dicetak pada kertas dengan biaya murah. Ya. Yang berisi kumpulan-kumpulan atau berita terkini dengan berbagai topik. Ya, seperti ya, berbagai judul atau berbagai topik seperti kriminalitas, olahraga, ya, tajuk rencana dan sebagainya. Masih banyak lagi, ya, tergantung topik yang ada di waktu itu. Koran biasanya diterbitkan setiap hari. Loh, koran itu biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada hari-hari libur. Ada juga koran yang diterbitkan setiap sore. Selain itu juga koran mingguan yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius dibandingkan dengan koran harian. Ya. Ya. Yang termasuk peralatan teknologi informasi yang B adalah majalah. Ya. Majalah didefinisikan sebagai kumpulan berita. Didefinisikan sebagai kumpulan berita atau artikel, cerita, iklan dan sebagainya. Ya, itu sebuah majalah. Yang dicetak dalam lembaran kertas berbagai ukuran dan bersampul. Beda halnya dengan koran. Ya. Koran itu tidak bersampul. Ya. Tapi kalau majalah itu bersampul. Setidaknya mempunyai wajah yang dirancang secara khusus. Ya, majalah terbit secara berkala, bukan terbit setiap hari. Nah, perbedaannya lagi sama koran yaitu majalah tidak terbit setiap hari. Ya, misalnya bisa juga mingguan atau bulanan, itu sebuah majalah. Ya. Yang C, televisi. Televisi adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video, ya, dan suara serta dapat melihat dari jarak jauh. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Itu televisi, ya. Jadi termasuk peralatan teknologi informasi yang C adalah televisi. Nah, berikutnya adalah radio. Ya, radio adalah sebuah peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui
frekuensi yang telah ditetapkan, itu radio. Ya, Bapak ulangi lagi. Radio adalah sebuah peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kalkulator. Kalkulator adalah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil perhitungan angka. Kalkulator. Jadi Bapak ulangi lagi, kalkulator adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil perhitungan angka. Kalkulator juga biasa digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung lainnya yang dinilai bilangannya besar. Itu yang disebut dengan kalkulator. Yaitu cash register. Cash register adalah yang F lanjutannya yang F, cash register. Cash register adalah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi pembayaran di kasir. Ini biasanya dipakai oleh kasir-kasir, seperti yang ada di Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Cash register ini dapat dijumpai di pasar swalayan, supermarket, toko, dan sebagainya. Ini juga di Alfa yang tadi Bapak sebutkan. Bedanya dengan kalkulator, cash register terdapat gulungan kertas yang berfungsi untuk mencetak hasil perhitungan berupa informasi total biaya. Itu bedanya. Bedanya kalkulator dengan cash register adalah kalau kalkulator itu tidak dapat sebuah gulungan kertas yang berfungsi untuk mencetak hasil perhitungan. Tapi kalau cash register itu terdapat gulungan kertas yang berfungsinya atau yang berfungsi untuk mencetak hasil perhitungan berupa informasi total biaya. Dan mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan sampai F. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.